I know it's been more than a year since I promised that I will make the second part of how to get a job in Dubai video, but the circumstance changed in my life and I ended up in the Netherlands instead. So in this video, I will let you know how did I end up here di Belanda. And just like my previous video, I dedicated this for my friends in Indonesia, so I will talk in bahasa. Nah, jadi untuk kita para warga negara Indonesia yang punya impian untuk bisa pergi ke Eropa, baik untuk liburan atau tinggal di sini, kendala utamanya adalah paspor dan visa. Visa adalah salah satu syarat untuk tinggal di suatu negara. Nah, visa yang paling umum itu biasanya visa liburan. Tapi di sini aku akan bicara dalam konteks tinggal jangka panjang. Nah, untuk mendapatkan visa itu sendiri biasanya ada beberapa jalan, yaitu studi, kerja, atau tinggal dengan partner. Untuk mendapatkan visa kerja sendiri menurutku cukup susah karena untuk cari kerja di sini beda dengan Dubai atau negara Timur Tengah lainnya yang emang cari pendatang untuk kerja di negara mereka karena mereka kekurangan tenaga. Kalau di Eropa enggak, kayak ya mereka udah cukup orang, dan kalau emang perusahaan cari orang untuk kerja, ngapain mereka hire jauh-jauh dari Asia ke sini, sedangkan bahasanya juga beda, tingkat pendidikannya juga beda. Terus aku mikir cara kedua lewat pendidikan. Sayangnya aku bukan dari keluarga mampu yang bisa bayar kuliah ratusan juta di Eropa. Emang ada beasiswa, tapi saat itu entahlah aku nggak kepikiran aja untuk ambil beasiswa. Itu bisa banget buat kalian yang sangat academic minded untuk coba beasiswa ke Eropa, itu banyak banget, bisa di Google aja. Dan yang ketiga ada juga partner visa, yaitu kalau kalian punya pasangan warga negara asing di sini di Eropa, mereka bisa jadi sponsor kalian untuk memberikan izin tinggal bersama di sini. Nah, in my case, aku kesini tidak melalui 3 jalur tersebut, melainkan dengan cara menjadi au pair. Nah, apa sih au pair itu? Secara singkat idenya adalah pertukaran budaya, di mana kita bisa tinggal selama 1-2 tahun, tergantung negara Eropa mana yang kalian pilih, bareng keluarga lokal di sini. Kewajiban host family adalah memberikan kita fasilitas seperti kamar pribadi, transportasi, makan, dan juga uang saku. Jadi sebagai au pair kita nggak dapat gaji, tapi kita sebutnya pocket money. Range-nya beda-beda, setahu aku antara 250 euro sampai 500 euro, beda-beda tiap negara. In return, tugas kita sebagai au pair adalah jagain anak-anak mereka. Jadi biasanya keluarga yang pengen punya au pair adalah keluarga yang punya anak kecil, di mana mereka pengen ada extra hand in their family untuk bantu jaga anak-anak, ngajak main ke taman, ngantar sekolah, jemput sekolah, masak, siapin bekal, gitu-gitu. Sekilas emang kerjanya kelihatan kayak nanny atau babysitter, tapi nggak, beda. Karena kalau nanny di sini dibayar per hour, terus yang nggak dapat fasilitas kayak kita. Sebagai au pair juga karena kita komunikasinya sama keluarganya biasa pakai bahasa Inggris, kita juga bertugas kadang-kadang ngajarin anak mereka bahasa Inggris. Jadi kemampuan berbahasa Inggris diperlukan. Oh ya, selain itu kita juga berhak dibayarin course untuk belajar bahasa di negara kita pindah. Jadi kayak aku kemarin, aku dibayarin course untuk belajar bahasa Belanda. Tapi ada juga beberapa negara seperti Perancis atau Jerman yang mewajibkan au pair yang datang udah bisa basic bahasa mereka. And kita nggak boleh kerja lebih dari 30 jam per minggu, karena pemerintah ngewajibin host family untuk ngasih kita hari libur dan waktu luang yang banyak untuk bisa explore negara tersebut. Program au pair ini tuh emang lebih ditujukan untuk anak-anak muda yang biasanya baru lulus kuliah atau ya pengen cari pengalaman tinggal di luar negeri, pengen traveling gitu sih. Dan sebenarnya sama-sama diuntungkan juga. Host family dapat seseorang yang mau jagain anak-anak mereka dengan gaji yang nggak tinggi, karena di sini nanny mahal banget, bayarnya per jam. Dan kitanya ya dapat banyak benefit juga gitu. Jadi ini bukan untuk long term career ya sebagai au pair. Dan kebetulan untuk aku sendiri yang emang dulu kerjanya di bidang childcare, ya nggak masalah banget. Karena di sini aku lebih mengedepankan keinginan aku untuk tinggal di luar negeri daripada apa pekerjaannya itu sendiri gitu. So ya buat kalian yang emang
nggak keberatan untuk jagain anak dan pengen ngerasain tinggal di luar negeri tanpa harus pusing gimana cara dapat visanya, au pair adalah salah satu jalan untuk bisa kesini. And by the way, au pair itu adalah program yang mendunia, di US, UK, Eropa. Au pair tuh ada dan tapi cuma sekitar 15 negara yang menerima au pair dari Indonesia. Bisa di Google aja negara apa aja, mostly sih Europe. Uang pocket money-nya juga beda-beda, jam kerjanya juga beda-beda, tapi secara garis besar sih sama. Tinggal kalian aja pilih negara mana yang kalian prefer. By the way, kenapa aku pilih Belanda? Karena menurut aku di sini regulasinya cukup jelas untuk au pair. Banyak agensinya, orang-orangnya juga di sini speak English, so language wouldn't be a problem. Terus banyak restoran Indonesia, di sini cari makanan Indonesia nggak susah. Now we go to the practical matters. Kalau emang kalian pengen jadi au pair, terus bingung harus mulai dari mana, kita mulai dari buka website www.aupairworld.com. Di situ kalian bisa bikin profile, upload foto-foto sama anak kecil yang banyak. Terus kalian bisa browsing host families di berbagai negara. Terus nanti kalian tinggal send message gitu ke mereka kalau emang kalian tertarik jadi au pair mereka, terus mereka juga tertarik, nanti bisa match, terus bisa komunikasi lebih lanjut. Saran aku sih apply aja yang banyak. Dan di pengalaman aku dapat reply cuma dalam waktu 2 jam. Jadi bikin profil sebagus mungkin, meyakinkan mungkin kalau kalian tuh emang a reliable person untuk jagain anak. Nanti kalau udah dapet host family yang match, kalian bisa negosiasi gimana tiket pesawat, karena biasanya ada family yang mau bayarin seutuhnya, ada juga yang minta kita bayar sendiri, ada yang 50-50. Jadi negosiasi, terus gimana uang sakunya berapa, terus apakah kalian mau pakai agensi untuk urus visanya dan sebagainya. Jangan lupa juga pastiin kontrak kerjanya jelas, karena sebagai au pair harus selalu ada kontrak kerja. Perhatiin tugas-tugas kalian apa aja, apa yang boleh dilakukan dan enggak, benefit yang kalian terima, pokoknya pastiin aja semuanya jelas. Setelah video kali ini, aku akan bikin juga video yang lebih fokus tentang kehidupan au pair itu sendiri dan kesan-pesan aku setelah 1 tahun jadi au pair. Tapi poin di video kali ini lebih ke ada loh cara lain untuk bisa ke Eropa. Jadi aku juga nggak akan dig terlalu dalam untuk tentang au pairnya itu sendiri sekarang. Tapi yang mau aku sampaikan adalah aku yang awalnya menganggap au pair hanya sebagai batu loncatan untuk bisa mengaktualisasikan mimpi aku untuk tinggal di Eropa. Ternyata ini semua lebih dari itu gitu. Ternyata menjadi au pair sangat ngebuka jalur rezeki aku. Well, ini juga menjawab kenapa sampai sekarang aku tetap bisa stay di Belanda walaupun program au pair aku udah selesai. Jadi begitu udah sampai sini, ternyata hati aku terketuk untuk memulai master. Walaupun biayanya saat itu yang aku ketahui mahal banget, sebagai international student bisa 15.000 euro lebih. Tapi karena udah di sini lebih gampang untuk aku cari informasi beasiswa, program kuliah dan sebagainya. Jadi saat itu aku daftar aja. Terus kebetulan aku juga bertemu dengan seseorang Dutch yang kebetulan sampai saat ini menjadi pasangan aku, dan kita tinggal bersama. Kita apply partner visa dan ternyata approve. Dan ternyata beruntungnya dengan aku jadi partner dari pasangan aku nggak perlu bayar biaya kuliah semahal international student, melainkan biaya kuliah sesuai harga orang lokal di sini, which is only 2,000 euro. Dan itu rezeki banget. Aku bisa lanjut kuliah di sini, aku bisa tinggal di sini dengan partner aku, dan sekarang aku juga bisa kerja. Jadi hal-hal yang dulu aku pikir, seperti yang aku bilang di awal video, untuk kerja, cari pasangan atau kuliah di sini itu mustahil. Dulu aku pikir mustahil, ternyata begitu setelah aku menyelesaikan program au pair, aku menemukan jalan lain. Ternyata ini juga ngebuka rezeki aku di hal-hal yang dulu aku pikir nggak mungkin.
Jadi aku bersyukur banget, dulu aku nggak skeptis untuk mengambil jalan menjadi au pair ini, karena jujur banyak juga orang saat itu look down ke aku, ngapain udah sarjana jadi au pair, jadi nanny, tanpa mendiskreditkan pekerjaan nanny itu sendiri ya, tapi memang saat itu orang-orang kayak memandang rendah apa yang menjadi pilihanku ini, karena ya dianggap pekerjaanku sebagai babysitter, which is somewhat true and somewhat not. So yeah, aku tipe orang yang percaya kalau kita ingin sesuatu pasti ada jalannya. So thank you very much for watching. If you have any questions about au pair or Dutch visa, maybe you can drop a comment and I will try to respond if I know the answer. On the next video, I will talk more specific about au pair itself.